Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya harap bisa sampai ke Pak Menteri Agama yang kemarin lalu mengatakan bahwa kasus pencabulan dan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren itu adalah sedikit sekali jumlahnya dan yang ada justru dibesar-besarkan oleh media. Saya ingin menyanggah itu semua. Saya tidak habis pikir ya dengan Pak Gembul ini dalam kapasitas apa dia ini menyanggah data yang disampaikan oleh kementerian ya atau Pak Menteri, di mana jelas-jelas Pak Menteri ini tentunya punya akses penuh atas informasi dan data yang beliau sampaikan gitu ya teman-teman. Nah, beliau ini peneliti bukan, surveyor bukan. Kok bisa-bisanya dengan PD menyanggah data dari Pak Menteri, kecuali setelah dia survei ke pesantren di seluruh Indonesia kemudian menyajikan data tandingan, silahkan Pak Gembul ini bisa menyanggah gitu. Data dari JPPI kan sudah ada, di mana ditemukan sekitar 573 kasus kekerasan itu terjadi di lembaga pendidikan agama, dan 241 atau sekitar 42% itu adalah kekerasan seksual teman-teman. Nah, sedangkan kasus yang terjadi di pesantren menurut data JPPI itu 114 kasus teman-teman. Jika kita hitung teman-teman persentasenya dengan jumlah pesantren yang ada di Indonesia sekitar 344 ribuan, maka kasus kekerasan seksual di pesantren itu sebesar 0,033%. Nah, jika kita rata-rata itu hanya 0,00033% kasus tiap pesantren. Jika kita presentasikan dengan jumlah santri aktif tahun 2024-2025 sebanyak 1.300.000-an santri, maka persentase kasusnya itu hanya 0,0083%. Artinya sekitar rata-rata itu hanya 0,0000827 kasus per santri. Nah, jika kita tarik kesimpulan teman-teman, potensi kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren itu sangat-sangat kecil. Jadi orang tua jangan takut memondokkan anak kalian hanya karena narasi-narasi yang dilandasi motif destruktif atau merusak seperti itu teman-teman. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman, dari sekian banyak kasus yang terjadi itu dilakukan oleh pimpinan-pimpinan pesantren yang tidak memiliki izin resmi teman-teman. Dan ini yang harus kita pahami. Jadi ini kalau digeneralisir dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh beliau, ini sangat berbahaya sekali. Dan jika kapasitas Pak Gembul adalah intelektual, guru, atau ngakunya itu pendidik, harusnya data yang sudah ada itu dianalisis,